Sumeneb, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia yang terletak di Pulau Madura. Wilayah paling timur dari Pulau Madura ini memiliki luas sekitar 2094 km persegi. Saat ini, Kabupaten Sumeneb dipimpin oleh seorang bupati bernama Ahmad Fauzi. Ia menjabat sebagai Bupati Sumeneb selama periode 2021 hingga 2024 mendatang. Sejumlah program pembangunan terus dijalankan. Salah satunya adalah mendukung program pemerintah nol emisi karbon dengan penggunaan mobil listrik. Sumeneb, kabupaten yang dijuluki dengan kota keris ini memiliki banyak sekali bangunan peninggalan bersejarah yang masih ada hingga saat ini. Seperti misalnya Keraton Sumeneb yang menjadi pusat pemerintahan Sang Adipati pada masanya. Tak hanya peninggalan bersejarah, namun juga Kabupaten Sumeneb ini memiliki segudang prestasi. Lalu apa saja program pembangunan dan pencapaian yang sudah diraih Kabupaten Sumeneb di bawah kepemimpinan Ahmad Fauzi? Ikuti terus perjalanan saya bertemu langsung dengan Ahmad Fauzi, Bupati Sumeneb. Halo Bapak, apa kabar? Selamat siang. Baik. Dari mana saja Pak Glory? Kemarin baru nyampe Surabaya ke Sumeneb 5 jam perjalanan Pak. Ini Bapak kalau nggak salah saya lihat pakai mobil listrik ya Pak ya? Ya, ini mobil listrik. Jadi saya ini kan pakai mobil listrik atas peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019. Betul. Ya. Mendukung program pemerintah ya Pak ya? Mendukung program pemerintah pusat. Oke, boleh ya Pak kita coba naik ke mobil listrik? Misi ya Pak. Ya. Wah, Inilah ini ya? mobil listrik. Nggak ada suaranya ya Pak ya? Nggak ada suaranya pokoknya. Ya, kalau nggak salah Bapak kepala daerah pertama yang menjadi pelopor penggunaan mobil listrik. Ini berarti sudah berapa lama nih Pak menggunakan mobil listrik? Jadi saya tahun 2021 sudah mempergunakan mobil listrik. Jadi pada saat saya dilantik, ya, jadi 6 bulan setelah itu mobilnya datang karena memang pada saat itu inden ya. Nah, ya sudah saya pakai sudah sampai saat ini. Berarti sudah sekitar 1 tahun. 1 tahun lebih sudah. Dan Oke, ini apa ya? Sangat irit. Irit ya Pak ya? Iya, jadi kalau misalnya Sumeneb Surabaya ya, biasanya habis 600.000 misalnya. Ini paling cuma ya 60.000. Oh, oke. Ya, efisiensinya luar biasa. Dan juga ramah lingkungan. Yang pasti ramah lingkungan, ya jadi bebas polusi lah. Mendukung program pemerintah nol emisi karbon ya Pak ya, betul ya? Nol emisi karbon. Apa kita pengen muter lagi ada Masjid Jami? Ini alun-alun ini. Oh, ini alun-alun? Ya, kalau kita muter lagi ini kan satu jalur. Itu ada Masjid Jami. Boleh, kita Ya, lihat ke biar- depannya Masjid ya. Jami. Kalau nggak salah Masjid Jami ini didirikan tahun 1787 ya Pak ya? Ya, usianya cukup tua juga sudah. Dan itu isinya budaya-budaya dari Cina, Ya, Arab, Jawa. Ya, jadi hampir sama. Artinya karakteristik pembangunannya dengan Keraton Sumeneb sama. Kenapa? Karena arsitekturnya satu orang, Lo Byang Ho. Ya, jadi dari dulu toleransi antar umat beragama di sini tidak pernah ada masalah. Artinya ada daerah di sebelah timur, ada kelenteng, ada masjid, ada gereja. Nah, itu bersebelahan. Tapi mereka ya ibadah sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi tidak pernah ada persoalan. Ini sebelah kiri ya? Ini sebelah kiri Masjid Jami. Masjid Jami Sumeneb. Ini bangunannya masih asli zaman dulu Pak? Asli ini. Tadi asli. Ya, ini liatin arsitekturnya kan kelihatan ada Cinanya. Iya betul, ada Arabnya, ada Jawanya. Ada Jawanya gitu. Kalau untuk program-program yang saat ini tengah berjalan ataupun nanti yang akan direncanakan akan berjalan ini apa Pak untuk pembangunan di Sumeneb? Mungkin tidak semua ya, beberapa saja mungkin ya. Contohnya misalnya di Dinas Kominfo misalnya, ada program kita yang sedang berjalan terkait dengan pelayanan publik. Bagaimana kita memberikan akses kemudahan untuk masyarakat pada saat ada kegawat daruratan. Nah, jadi masyarakat kita berikan akses untuk bisa telepon langsung tanpa biaya.
Jadi namanya call center 112. Pariwisata budaya dan olahraga misalnya, nah, itu ada program yang namanya Wira Usaha Santri. Nah, Wira Usaha Santri itu kita mencoba mencetak wirausaha yang backgroundnya santri. Nah, kita latih misalnya mereka menjahit, ya, terus kita latih mereka membuat batik. Maka nanti setelah pasca dilatih, mereka nanti langsung memproduksi. Ya, ini ke depan kita akan buat monumen keris. Ya, jadi di pintu masuk, sebelum masuk ke Sumeneb, nanti ada bundaran yang di tengah-tengah itu nanti ada tugu keris. Nah, kita mempergunakan dana CSR yang rencananya yang sudah kita sepakati, dana CSR melalui perusahaan-perusahaan K3S. Perusahaan K3S ini perusahaan yang bergerak di bidang gas and oil, yang mengeksplor gas di Kabupaten Sumeneb. Kalau untuk pencapaian apa yang sudah diraih Kabupaten Sumeneb semenjak Bapak menjabat nih Pak? Waduh, banyak sekali ya. Terakhir mungkin kemarin ya salah satu bupati ya, yang memiliki komitmen dalam rangka mengembangkan pariwisata berbasis desa. Jadi kemarin saya dapat penghargaan dari Menteri Desa. Ini kan mengingat sebentar lagi tanggal 31 Oktober memperingati hari ulang tahun ke-753 Kabupaten Sumeneb. Apa harapannya Bapak nih? Tentu kita berharap ya ke depan Sumeneb lebih baik, lebih maju, masyarakatnya sejahtera. Ya, amin. Ya. Kalau nggak salah Bapak sebentar lagi mau menghadiri ngopi teras ya Pak ya? Ya. Itu salah satu program Bapak juga nih? Ya, jadi salah satu program ya, kita menyerap aspirasi yang dibawa oleh masyarakat, baik secara pribadi, baik secara kelompok, ya keluhan-keluhan, ya gitu ya. Semua lah bermacam-macam ya. Nah, sembari kita menuju ke keraton ya Pak ya, di keraton ya acaranya. Acaranya di keraton. Kalau nggak salah Bapak suka menyanyi nih, mungkin bisa bersenandung sedikit nih kepada pemirsa di rumah. Ya, jadi saya hobi memang, atau gimana? Ya apa ya, emang dari dulu suka mendengarkan musik ya. Ya karena sering mendengarkan musik, pada akhirnya saya ya suka nyanyi pasti ya kan. Sebenarnya kata-kata mencintai tanpa dicintai ini berawal dari pemikiran saya terkait dengan seorang pemimpin. Jadi pemimpin ini hasil kontestasi pilkada pasti ada tantangannya. Ada yang suka kepada kita, masyarakat kita, ada yang tidak suka. Tapi sebagai pemimpin kita harus wajib mencintai dan menyayangi semua masyarakat kita. Gimana nih Pak? Mungkin sepenggal. Refnya saja ya? Ya, boleh. Jadi refnya gini. Oh Tuhan tolong jaga dia untuk aku dalam rinduku selalu. Ku mencintai setulus hati kepadanya, sayangi dia selamanya. Ya itu sedikit. Oke. Wah, merdu sekali suaranya Pak. Ini sudah ada di media sosial juga ya Pak ya? Ya, lagunya? sudah kita upload di media sosial, di YouTube. Ya, channelnya itu AF Mencintai. Ya, pokoknya AF dicintai. Video Musik pokoknya. Oh, Tuhan tolong jaga dia untuk aku dalam rinduku selalu. Ku mencintai setulus hati kepadanya, sayangi dia selamanya. Oh Tuhan tolong jaga dia untuk aku dalam rinduku selalu. Didukung oleh
kita sudah sama-sama mengikuti kegiatan Bapak dengan masyarakat, namanya Ngopi Teras ya Pak ya. Terus saya dengar juga bahwa Sumenep ini ada semboyannya, Sumenep The Soul of Madura. Ya, Sumenep The Soul of Madura. Nah ini karena kita juga ada berada di Kompleks Keraton, mungkin bisa ceritain sejarahnya Keraton Sumenep ini. Ya, jadi Keraton Sumenep ini didirikan tahun 1762. Jadi di era Panembahan Sumolo. Jadi keraton ini satu-satunya di Jawa Timur. Jadi kalau di Pulau Jawa hanya ada 4 keraton. Jadi yang pertama Keraton Sumenep, Keraton Jogja, Keraton Solo, lalu Keraton Cirebon. Usianya ini kan berarti kurang lebih 260 tahun. 260 tahun. Ya, nanti bisa kita lihat-lihat ke dalam. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah sampai di dalam Keraton Sumenep. Untuk area yang akan kita lewatin ini namanya apa, Pak? Ya, ini namanya Mandioso, jadi lorong penghubung antara pendopo keraton dengan keratonnya. Jadi ini rumah sultan dulu. Ya, jadi sejarah keraton ini yang paling menarik adalah arsitekturnya. Ya, arsitekturnya itu salah satu keturunan Chinese, yaitu namanya Lau Piang Ho. Oke. Ya, makanya kalau kita lihat bangunan ini, ya apa ya, seperti ada unsur-unsur ya Cinanya. Gitu, kan. Jadi ini memang perpaduan ini, jadi Cina, Jawa, Madura. Jadi munculnya seperti ini. Budayanya bersatu di sini semua ya, Pak ya? Ya, budayanya bersatu di sini. Ya kan, meriam ini masih di era Belanda, gitu. Oke. Nah sekarang kita masuk kembali ke Sumenep, Pak. Kalau untuk pertumbuhan di sektor ekonominya sendiri ini bagaimana? Ya, kalau terkait pertumbuhan ekonomi cukup baik. Pada intinya, Kabupaten Sumenep ini kabupaten yang berada di ujung paling timur Pulau Madura, yang berbeda dengan kabupaten lain di Jawa Timur. Ya, pulaunya cukup banyak, ada 126 pulau. Jadi ada daratan, ada pulau. Ya, 126 pulau, 330 desa, 27 kecamatan, dan 4 kelurahan. Jadi secara geografis ya sangat berbeda sekali dengan kabupaten yang ada di Jawa Timur. Ya, panjang lautnya bisa 50.000 kilometer sendiri. Dari 126 pulau tadi, yang berpenghuni berapa nih Pak? 56 pulau berpenghuni. 56 pulau. Kalau kita berbicara tentang mata pencarian dari mayoritas masyarakat Sumenep ini apa nih Pak? Jadi kalau di sini mayoritasnya rata-rata misalnya nelayan, terus petani. Ya, kalau petani misalnya di sini ada petani garam. Petani garam yang menarik ya Pak ya? Ada petani tembakau juga gitu. Oh, petani tembakau Ya, juga ada. jadi kalau garam ini memang sudah cukup lama. Ya, cukup lama dibawa ke Sumenep ini. Ya, dulu yang membawa pertama kali namanya Anggosuto. Ya, Anggosuto itu yang mengajarkan bagaimana bertambak garam. Tuh. Sampai sekarang berarti turun-temurun ya Pak ya? Ya. Bahkan bukan cuma di Sumenep. Ya, rata-rata di Pulau Madura ini semuanya bisa dikatakan ada petani garam. Nah, kita tahu juga ya Pak bahwa Sumenep ini memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Bahkan yang saya dengar ada 47 desa yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi. Mungkin bisa dijelasin Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan sumber daya alam, memang di Sumenep ini ada eksplorasi migas. Jadi dari beberapa eksplorasi migas ini yang sudah tereksploitasi, ini ada untuk sementara ada 3. Lalu juga ada yang namanya eksplorasi onshore. Ya, kalau onshore ini daratan. Ya, cukup besar dan semua memang penyalurannya melalui pipa bawah laut. Dibutuhkan untuk industri di Jawa Timur. Ya, industri di Jawa Timur kan ada di Gresik, ada di Sidoarjo, ya, di beberapa kabupaten lain di Jawa Timur. Nah, kalau nggak salah di Sumenep ini juga satu-satunya pulau di Madura yang punya bandara ya Pak ya? Ya, jadi kebetulan alhamdulillah Presiden Republik Indonesia sudah meresmikan Bandara Udara Trunojoyo yang berada di Pulau Madura ini, yang kebetulan letaknya ada di Kabupaten Sumenep. Ini merupakan sesuatu yang dipersiapkan untuk jangka panjang. Kalau untuk UMKM Pak sendiri yang dibina di warga Sumenep ini apa aja Pak? Kalau nggak salah batik ya? Ya, macam-macam. Jadi UMKM ini contoh ya, misalnya ada batik, terus ada keris. Ya. Kalau batik misalnya batik yang saya pakai ini misalnya. Ya, batik ini batik daerah Pakandangan. Jadi ini batik memang seragam kita yang kita pakai hari Jumat. Kalau ini coraknya, kalau nggak salah terkenalnya dengan motif ikan, burung gitu ya Pak ya? Ya, ini motifnya kebetulan kembang ini. Tumbuhan, kembang ya, bunga. Biar sedikit harmoni.
Kalau untuk kuliner yang terkenal khas dari Sumeneb sendiri nih apa nih Pak? Ya, jadi yang pertama kaldu kokot. Jadi kaldu kokot itu bahan dasarnya apa namanya kacang hijau, terus sama kaki sapi. Tapi rasanya tidak manis ya. Jadi rasanya gurih dia. Gurih. Ya, tapi kalau di Jawa biasanya identiknya kalau terkait dengan apa namanya bubur kacang hijau biasanya kan manis ya. Nah, kalau di sini gurih. Lalu juga ada soto Sumeneb. Nah, soto Sumenebnya agak berbeda. Ya, kalau soto di luar sana mungkin tidak mempergunakan kacang. Jadi kalau di sini sotonya itu dikasih kacang. Baik pemirsa, terlihat ya bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumeneb ini sangat bergantung dengan sumber daya alam. Tapi tak hanya itu, ada juga batik tulis, kemudian juga ada beragam khas kuliner. Nah, salah satunya juga yang menarik ini, kalau tidak salah Sumeneb pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO ya Pak ya? Ya, jadi Sumeneb ini satu-satunya ya, kabupaten yang memiliki empu terbanyak. Empu. Jadi penghargaan dari UNESCO itu terkait dengan empu terbanyak, pembuat keris. Pembuat keris Ya, terbanyak di dunia ya Pak ya? Di dunia. Jadi adanya ini di Desa Engtongtong. Oke, kita Nah, boleh ini lihat-lihat ke sana Pak? Boleh, karena di sana juga bagian dari destinasi wisata. Karena Sumeneb ini destinasi wisatanya itu bermacam-macam. Ada destinasi desa keris ya. Engtongtong itu ada pulau-pulaunya juga, Pulau Gilabak, Pulau Giliang. Udah pernah nyampe Giliang belum? Belum, belum. Waduh, Oke. itu kadar oksigennya tinggi. Ya, jadi kalau sering ke sana, semakin mudah nanti Mbak Glory itu. Oke, sebelum kita ke Kampung Keris, kita mau keliling-keliling di keraton ini, boleh ya Pak Boleh, ya? monggo. Oke. Ini sih perbaikan jalannya. Biasanya nih sebelumnya kalau kita mau ngakses ke tempat-tempat wisata itu jalannya tuh banyak yang rusak, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai diperbaiki. Harapannya untuk pemerintahan Kabupaten Sumenebnya bisa diperbaiki lagi dari segala sisi. Terus nih anak mudanya bisa terus diajak barengan untuk kolaborasi biar Sumeneb ini nggak cuma untuk yang tua tapi juga untuk yang muda. Sumeneb milenial namanya. Pembangunan yang dirasakan di Kabupaten Sumeneb tentunya ada mall UMKM. Didukung oleh Untuk memasuki kawasan Sumeneb, kami tim Metro TV menempuh perjalanan darat sekitar 5 jam dari pusat kota Surabaya. Di Kabupaten Sumeneb terdapat beberapa tempat wisata bersejarah. Salah satunya ialah Desa Wisata Keris yang terletak di Desa Engtongtong. Kabupaten Sumeneb juga mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai daerah dengan pengrajin keris terbanyak di seluruh dunia. Desa Engtongtong memiliki sekitar 700 hingga 800 pengrajin keris yang mewarisi pembuatan keris turun-temurun. Tak hanya desa wisata keris Engtongtong, Sumeneb juga memiliki sederet pesona wisata bahari yang indah. Mulai dari wisata Pulau Gililabak hingga wisata Pulau Giliang yang merupakan pulau dengan kadar oksigen tertinggi kedua di dunia setelah Yordania. Mari silakan masuk. Ini kita sudah sampai di Galeri Keris Desa Engtongtong. Oke, seperti ini ya Pak ya, kerisnya dipajang seperti ini. Ya, jadi ini hasil karya dari empu-empu yang ada di Desa Engtongtong. Nah Pak, apa sih yang membedakan keris satu dengan yang lainnya? Ini kan sepertinya bentuknya berbeda gitu ya Pak ya. Apa yang membedakan jadi nih Pak? Jadi gini ya, misalnya ini ya, nah ini salah satu keris yang saya ambil. Ini kan memiliki nilai seni yang tinggi. Dari proses pembuatannya, terus hasil dari seninya ini tidak mudah dibuat.
Jadi ada pamornya. Kalau ini pamornya namanya Angarsir namanya. Ya, jadi artinya ini bisa dikatakan seorang pemimpin yang rendah hati. Ya, dia merasa apa yang kita miliki semua itu punya Tuhan. Nah ini kalau nggak salah keris ini sudah diekspor ke Ya, luar di negeri. Brunei, Malaysia, dan beberapa negara yang lain. Ya, jadi kota Sumeneb ini kenapa dikatakan kota keris? Karena Kabupaten Sumeneb ini kabupaten yang memiliki empu terbanyak, bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Sehingga UNESCO memberikan penghargaan. Berapa kira-kira empunya? Kurang lebih 700 pengrajin yang bisa menciptakan, membuat hasil karya yang ada di meja ini. Ini kita boleh pegang Pak? Boleh. Ya. Wah, kalau yang ini emas-emas nih Pak, kira-kira apa artinya? Mungkin ada artinya Pak? Ya. Ini kalau berarti ada emasnya seperti ini, berarti ini pasti tidak jauh dari simbol derajat. Ya. Iya, karena derajat yang sangat tinggi. Kalau emas ini sesuatu yang berharga kan, ya, sesuatu yang berharga pasti berhubungan dengan sebuah derajat. Ya. Kalau untuk proses dari pembuatan kerisnya ini sendiri seperti apa Pak? Ya prosesnya sangat panjang. Ya, nanti kalau ingin tahu prosesnya berapa lama, ya harus semampunya. Yang pasti tidak bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari. Bahkan kalau tingkat kerumitannya tinggi bisa 1 bulan. Karena ini kan harus ditempa, dipukul, ya kan? Nah, itu jadi prosesnya sangat panjang. Nah ini piagam penghargaan yang kita bicarakan tadi. Oke, piagam penghargaan diberikan kepada Desa Wisata Keris Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur 2022. Ini langsung ditandatangani sama Menteri Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Oke, wah hebat sekali Pak. Ya. Nanti dari 50 besar dinilai kembali, diambil 10 besar. Ya, ini produk-produk yang lain yang didisplay. Ya. Oke. Apakah? Nah Pak, selain Desa Wisata Keris Aeng Tong Tong ini Pak, apakah ada wisata-wisata lain yang di Sumeneb yang bisa dikunjungi wisatawan? Ya banyak sih. Jadi misalnya kalau kita bicara pantai yang di daratan ya, kita tidak bicara di pulau. Ada Pantai Slopeng, ini pantai legendaris. Ada lagi yang di sini dekat di sini, namanya Pantai Ekasogi. Terus ada lagi misalnya apa namanya Kebun Dadap Timur, wisata mangrove. Jadi kalau pengen lihat wisata mangrove, ya ada di daerah sini. Dekat Termasuk berarti ya. beberapa wisata lain, misalnya ada makam raja-raja. Pemimpin Sumeneb kalau meninggal dikuburkan di sana. Ya, jadi itu namanya Asta Tinggi. Dan beberapa destinasi yang lain, misalnya yang terbaru Bukit Tawaf namanya. Jadi kalau kita ke sana, naik sedikit ke bukit, ada bisa ngeliat laut dari atas ketinggian. Kalau destinasi wisata yang ada di pulau, ya seperti yang pernah saya sampaikan, ada Giliang, Pulau Oksigen, ya, terbaik di dunia, nomor 2 setelah Jordania. Ya, ada Gilaba kalau suka diving, snorkeling, ada Pantai 9 kalau ingin bermalam misalnya, terus ingin fishing, suka fishing misalnya, nah itu ada Pantai 9. Kalau infrastrukturnya Pak menuju ke tempat lokasi, apakah sudah cukup memadai Pak? Selama ini, saat ini untuk sementara relatif cukup bagus. Walaupun selama 2 tahun terakhir ini memang situasi pandemi COVID-19 ini membuat seluruh wisata kita ya buka tutup. Ya, semoga nanti bisa kita promosikan kembali sehingga nanti wisata di Kabupaten Sumeneb ini sudah mulai bisa dikunjungin oleh wisatawan baik lokal mancanegara. Ya, biasanya kunjungannya itu ke keraton ya, yang heritage ya. Jadi nanti baru ke mungkin pantai kita yang untuk menikmati saja. Jadi kalau berbicara soal Kabupaten Sumeneb tidak bisa lepas dari sejarah ya Pak ya? Tidak bisa lepas dari sejarah karena kita ini usianya cukup tua, 753 tahun, 1267. Ya, raja kami pertama Arya Wiraraja, dipimpin 35 raja, 16 bupati. Saya bupati ke-16. Ke-16. Oke, 16 Pak. bupati. Semoga Sumeneb semakin lebih maju. Amin, 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 amin. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya. Tadi kita udah keliling ke Keraton Sumeneb, kemudian ke Desa Aeng Tong Tong, Ya. naik mobil listrik. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak atas sama-sama. waktunya. Semoga Sumeneb semakin maju dan wisatanya juga semakin maju. Amin. Oke. Boleh lihat-lihat lagi ya Pak ya? Boleh, Pak. Awal mungkin dari kecil ya, karena memang keluarga semuanya adalah pengrajin. Jadi sekolah dasar sudah mulai menggeluti pekerjaan ini hingga sekarang.
Ketika memang kebudayaan ini sudah diakui oleh UNESCO gitu sebagai kebudayaan milik Indonesia, maka saya rasa bahwa setiap masyarakat yang menginjakkan kaki atau hidup di bumi ini harus itu melestarikan, kemudian menghargai setiap warisan yang memang sudah diberikan kepada kita, salah satunya yaitu keris gitu. Sumeneb The Soul of Madura, itulah semboyan bagi kabupaten ini. Penghargaan demi penghargaan pun terus diraih. Bahkan lebih dari 5 program kerja unggulan yang diangkat oleh Ahmad Fauzi tengah berjalan demi menggapai Sumeneb yang lebih baik. Semoga di hari jadi yang ke-753 tahun, Sumeneb semakin jaya dan terus menjadi warisan budaya dunia. Dari Sumeneb, untuk Indonesia.